Oke, jadi pada video kali ini saya akan membagikan hasil jawaban saya terkait ETS pengantar fisika komputasi. Sebelumnya nama saya Aditya Priyansyah dengan nomor NRP di 3 digit terakhir 119. Pada soal pertama, dijelaskan apa itu skalar, vektor, array, string, dan tipe boolean pada MATLAB. Jawaban saya, skalar merupakan variabel yang hanya menyimpan satu nilai numerik tunggal. Lalu vektor merupakan kumpulan data numerik satu dimensi. Vektor bisa berbentuk baris atau kolom. Array merupakan struktur data umum di MATLAB yang menyimpan elemen dalam bentuk grid and dimensi. Lalu string merupakan tipe data yang berisi teks atau urutan karakter. Biasanya diapit oleh tanda kutip ganda maupun tunggal. Biasanya digunakan untuk label, pesan, maupun nama variabel. Boolean merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yakni true dan false. Boolean sangat penting untuk operasi kondisional dan validasi. Lalu yang selanjutnya, perbedaan mendasar antara array dan vektor. Semua vektor adalah array, tepatnya array satu dimensi, tetapi tidak semua array adalah vektor. Array bisa memiliki banyak dimensi, misalnya matriks 2D berukuran M kali N, atau tensor 3D. Sedangkan vektor dibatasi hanya pada satu baris atau satu kolom. Lalu, berikan contoh kode sederhana untuk masing-masing tipe. Nah, ini adalah beberapa contoh sederhana dari skalar, vektor, array, string, dan juga boolean. Selanjutnya, jelaskan bagaimana jenis data tersebut dapat digunakan bersama-sama dalam sebuah kasus fisika sederhana. Nah, jadi misalkan kita ingin menghitung gaya pegas dengan rumus atau dengan persamaan sebagai berikut. Pada berbagai titik simpangan, kita menggunakan skalar untuk konstanta pegas, vektor untuk kumpulan titik simpangan sebagai X, string atau pegas untuk mencetak nama satuan di hasil akhir. Mohon maaf, string untuk mencetak nama satuan di hasil akhir, dan boolean untuk memvalidasi apakah pegas ditarik melebihi batas elastisitasnya. Selanjutnya nomor 2, perancangan program untuk kelajuan. Menggambar flowchart Anda sendiri dengan menghitung kelajuan dengan tambahan validasi sebagai berikut. Nah, ini adalah flowchart yang telah saya bikin. Setelah itu, flowchart diubah menjadi kode MATLAB lengkap. Kode MATLAB yang setelah saya bikin mengikuti flowchart, ya ini adalah sebagai berikut. Lalu, simulasikan untuk tiga kondisi, di mana kondisi pertama, D sama dengan 600, dengan T sama dengan 5, lalu kondisi kedua, T sama dengan 100, dan juga T sama dengan 0. Lalu untuk kondisi yang terakhir, yang ketiga, yakni D sama dengan 0, D sama dengan 20, maaf, dan T sama dengan 2. Untuk hasil pada masing-masing data yang telah saya gunakan, yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut. Nah, ini output. Contohnya pada kondisi D600 atau kondisi pertama, program dapat berjalan dengan menampilkan perjalanan jauh dan cepat. Nih, pada kelajuan adalah 120, perjalanan jauh dan cepat. Lalu untuk kondisi yang kedua, program tidak dapat berjalan atau tidak valid karena waktu kurang dari 0. Lalu untuk kondisi ketiga, program dapat berjalan namun dengan pesan kelajuan lambat. Lalu untuk nomor 3, perulangan dalam simulasi fisika. Algoritma, implementasikan algoritma tersebut ke dalam MATLAB dengan ketentuan sebagai berikut.
Dan juga tampilkan grafik suhu terhadap waktu. Lalu analisis apa pengaruh konstanta pendinginan terhadap waktu stabilisasi. Oke, berikut adalah algoritma yang digunakan. Lalu algoritma yang digunakan diimplementasikan ke dalam MATLAB, menghasilkan kode yang seperti ini, kurang lebih. Setelah kode tersebut dimasukkan ke dalam MATLAB, hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan memasukkan suhu awal air. Di sini saya masukkan 100 dan konstanta pendinginan saya mengikuti contohnya yaitu 0,05 dan waktu iterasi yang dibutuhkan yakni 174. Mendapatkan grafik sebagai berikut dengan input data yang saya sebutkan tadi. Kesimpulannya yakni semakin besar nilai konstanta pendinginan, semakin curam grafik penurunannya, yang berarti waktu stabilisasi untuk mencapai suhu 25 derajat Celcius akan semakin cepat. Sebaliknya, jika konstanta yang kecil menandakan air terisolasi dengan baik, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk mendinginkannya. Soal terakhir, soal nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan V0 dan percepatan A. Sama waktu T, posisi benda dihitung setiap 1 detik menggunakan rumus sebagai berikut. Instruksinya, buatkan algoritma dan kode MATLAB yang memiliki ketentuan di bawah ini. Lalu juga tampilkan grafik, tambahkan klasifikasi, dan juga tambahkan logika perulangan. Buat analisis sendiri. Baik, jadi pada nomor 4, kode MATLAB berdasarkan algoritma yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Adalah sebagai berikut. Dan ini adalah grafik plot yang didapatkan. Nah, atau seperti ini. Ketika kodenya sudah dimasukkan dan komen Windows-nya kurang lebih seperti ini. Ini untuk A sama dengan 0. A sama dengan 0. Mohon maaf. Ini untuk A lebih besar dari 0, A sama dengan 0, dan A kurang dari 0. Grafik yang didapatkan adalah sebagai berikut. Grafik pertama adalah A lebih dari 0. Grafik kedua adalah A sama dengan 0. Lalu grafik ketiga adalah A kurang dari 0. Nah, logika perulangan di sini sudah dapat ditampilkan ya. Contohnya waktu di command Windows. Nah, seperti pada saat di sini. Peringatan, jarak tempuh melebihi batas 100 meter. Program dihentikan. Jadi sudah saya tambahkan. Lalu juga analisis saya tentang ini. Apa hubungan? Oke, analisis saya hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A. Jadi, berdasarkan data yang telah didapatkan, jika A lebih dari 0, grafik berbentuk parabola melengkung ke atas. Seperti contoh, grafik menuju ke atas. Lalu, jika A sama dengan A kurang dari 0, grafik berbentuk parabola melengkung ke bawah. Seperti berikut. Melengkung ke bawah yang warna biru. Dan grafik berbentuk dan jika A sama dengan 0, grafiknya akan berupa garis lurus linear secara konstan, seperti pada gambar yang awal. Selanjutnya, bentuk grafik kecepatan jika A negatif. Grafik kecepatan terhadap waktu, atau V, dengan T, akan berupa garis lurus menurun dengan kemiringan
negatif seiring bertambahnya waktu. Lalu selanjutnya, apakah simulasi ini bisa memodelkan mobil yang direm gitu? Sebenarnya secara matematis bisa. Namun pada kenyataannya waktu saya coba, model dasar ini kurang dapat ya. Mungkin karena ada beberapa kesalahan. Karena ketika kecepatan mobil mencapai 0 meter per second atau mobil berhenti total, fungsi linear matematikanya akan terus berjalan dan membuat kecepatan mobilnya menjadi negatif atau mobil bergerak mundur. Jadi agar bisa mensimulasikan mobil ketika direm gitu, kita harus menambahkan barrier if V sama dengan V kurang dari 0, maka V sama dengan 0 dan posisinya menetap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang, sore, malam.